Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, sedaya jamaah salat subuh ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Bahrudin ingkang kawula mulyakaken, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sedaya mawon injing menika sareng-sareng lairaken raos syukur dhateng Allah kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepeda malih alhamdulillahi rabbil alamin. Injing menika kula panjenengan sami tasik diparingi sempat kalian Allah Subhanahu wa taala saged nderek jamaah salat subuh sekaligus nderek pengajian. Mugi-mugi sedaya menika estu-estu dados bagian amal soleh kula panjenengan sami ingkang katampi ingkang angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita bersama ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya dalam pengumuman Jumat yang lalu itu yang ngisi mestinya Bapak Kiai Haji Samsul Abadi, ngoten Pak Dareng ya. Karena beliau sedang berhalangan, alhamdulillah walaupun begitu masih ada yang mengisinya, yaitu Bapak Kiai Bahrudin. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang penting kula lan panjenengan sami tetap semangat, insyaallah dipertahankan kegiatan injing menika. Bapak Ibu yang saya hormati, ngeten niki rumiyin nggih atas usulan jamaah sedaya. Gus nek saged mbok masjid iki masjid gedene samonten blundus gawe kegiatan. Mane terus akad menika di enekne pengajian. Kersane ten masjid yang kita cintai niki wonten kegiatan. Tasik semangat nggih. Alhamdulillah. Monggo kita wiwiti kanthi waosan umurul Quran. Mudah-mudahan semuanya dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatus shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten saking kawula akhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Bahrudin kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-mukarramut dumateng para alim, para kiai, para ustad, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Afandi
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kula nek mirengaken Yai Fandi ngimami niku, hati kecil saya langsung teringat beberapa hari yang lalu. Adem rasane kados ini imam-imam tenggene Madinah kalian Masjidil Haram. Subhanallah. Suarane nggih penak. Sing dibaca ayat-ayat yang betul-betul menyentuh di hati. Muga-muga kupeluke ora tambah gede. Ya Allah. Jamaahnya juga luar biasa. Kalau boleh saya cerita sedikit, tahun ini haji tahun 2022 ini menghaji yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena bertepatan tahun ini adalah hajinya Haji Akbar. Yang kedua, pas masa pandemi. Kalau Haji Akbar itu perhatian dari kerajaan Arab Saudi itu lebih besar. Pas masa pandemi perhatiannya juga lebih besar karena ekstra hati-hati. Dan alhamdulillah jamaah dari luar negeri yang masuk hanya sebanyak 1 juta. Biasanya 3,5 juta, sekarang hanya 1 juta, sehingga corong ngopeni anak 5 kali ngopeni anak 10 niku sik kopen pundi? Anak 1. Ya Allah, alhamdulillah. Saya melihat semangat jamaahnya, orang-orang Indonesia kalau sudah di Masjid Nabawi, ya Allah, panasnya mencapai 46 derajat Celcius, tapi itu semua tidak mengendorkan, karena di dalam hatinya ini muncul semangat yang besar untuk ikut jamaah di sholat jamaah di Masjid Nabawi. Kados dene jenengan jamaah Masjid At-Taqwa niki. Semangat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga ini bisa bertahan. Ya Rabbal Alam. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim, terutama yang ditulis oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 20, di sana itu ada beberapa kelompok manusia itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Derajatnya betul-betul ditinggikan oleh Allah. Kalau yang mengangkat derajatnya ini Allah, pasti nama badan. Pasti nama badan. Yakin? Bu, negari senden kabeh. Nek senden biasa emang kayak ngeten. Wong ngoten. Siapa mereka-mereka yang akan orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, bahkan mereka wa ulaika humul faizun. Nah, tolong dibuka, mungkin kalau salah dibener nih. Tapi enten Yai Fandi wis ora usah buka. Mereka-mereka ini dikelompokkan oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang beruntung, kelompok orang-orang yang mengalami kemenangan, kelompok orang-orang yang betul-betul mengalami kejayaan wonten ngarsane Gusti Allah. Jenengan pun ngertos Pak nih, sinten tiyang sing bakal diangkat derajate kalian Allah. Pun ngertos bocorane napa dereng? Oh dereng. Bu, mau ngertos? Oh dereng. Salah satunya adalah yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah jamaah Masjid At-Taqwa.
Lho saestu iki. Mane sing mantep mek sitok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah wis ngantuk. Impun dijawab ngono ben ada komunikasi isu-isu ngenten iki ya apa maneh rada adem-adem ngenten bediding kudu hawane ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sing ngaji badal rapatek mantep akhirnya ngantuk kabeh. Siapa mereka yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Di dalam ayat itu jelas ada 3 kelompok manusia. Monggo dicocok nih ibu-ibu wau sing yo tenan ora ngono ya. Ayo monggo dicocok nih ayat ini nanti cocok nih tenggene badane piyambak ngoten nggih, mboten usah toleh. Ibu-ibu mboten usah noleh. Jenengan wis masuk napa dereng? Ala ra usah. Cocokne awake dhewe iki. Siapa yang pertama? Alladzina amanu. Orang-orang yang di dalam hatinya ini ada iman kepada Allah. Berarti jamaah masjid takwa niki masuk nama mboten? Mlebet nama mboten? Je insyaallah yakin ngenten lho. Mlebet nama mboten niki? Yakin mawon sudah. Siapapun mereka dimanapun ia berada, kalau memang di dalam hatinya ini muncul keimanan kepada Allah, muncul ketundukan hatinya kepada Allah terhadap perintah-perintahnya Allah dan juga larangannya ditinggalno, yakinlah orang itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka dari itu kula piyambak nek pun ngeten niki napa malih nek kan ngaos teng masjid kados ngeten niki wis kula niki insyaallah siap ngoten mawon. Wau dalu jam 9:30 napa pinten kula dibel kali Yai Fandi. Tolong benjing ngaos teng At-Taqwa. Nggih siap insyaallah pas kosong. Masalah nopo di dalam hati ini membara yang namanya iman datang Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan sedaya nggih ngoten. Jamaah subuh budale jam pinten niku? Oh jam 3. Alhamdulillah. Sedaya nggih jam 3. Lah nek teng masjid pundi? Masjidil Haram jenengan budal jam 5. Rain tunggon wis talah budal jam 1:30 niku wis manggene teng embong teng latarane jabane masjid niku. Napa malih tahun ini sudah semakin bagus penataannya di sana itu. Pokoknya ini budale jam-jam samonten-ngoten niku wis mesti diarah nih kono. Siapa yang bisa masuk ke dalam masjid? Hanya mereka-mereka yang berangkatnya paling boten jam 2, jam 3, jam 3:30 paling boten niku minimal. Ya Allah, kula nggih seneng saestu. Senenge yo nopo? Jamaah ngoten niku jam 3 yo berangkat kabeh. Wingi kula pas betulan kula niki manggene teng Masjid. Luar biasanya bagaimana? Jarak 2 kilo sekarang sudah ada yang namanya bis sholawat. 2 kilo ini pun sediani napa? Bis sholawat niku bis yang
terus menerus 24 jam taradud, berputar. Siapapun mereka yang mau ke Masjidil Haram dilayani oleh pemerintah Arab Saudi. Walaupun enten bis sholawat niku sing terus menerus 24 jam, tapi nek budale jam 4 ya pancet manggen teng jero napa teng jaba. Alhamdulillah di kados jenengan teng Masjid Taqwa niki alhamdulillah. Budal jam 4 jam setengah 5 ya cek pancet entuk neng jero. Mergane napa? Oh kosong. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semangat keimanan yang membara ini nopo malih pun sering kula aturaken, kalau memang di sini masjid ini ada pengajian seperti ini, mbok pilih panjenengan dereng supe. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu hajjin taman hajjatuhu. Masya Allah, niki hadisnya Nabi Soheh. Sinten tiang yang mau menyegerakan diri, orang-orang yang mau pergi ke masjid cepet-cepet budale niki, berarti ya jam sekawan nopo jam setengah sekawan sak derenge adzan. Oh bagus niku. Nggih. Siapapun mereka yang mau menyegerakan diri ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mau melakukan kebaikan, mau belajar kebaikan, atau mau menyampaikan kebaikan. Kados jenengan wonten enjang punika, yaitu ingin tolabul ilmi, belajar ilmu walaupun hanya sesaat. Lho lagi to, lak sedelut ten niki kowe. Enten sak jam. Mboten nek. Apa nanti balasan yang diberikan oleh Allah? Kana lahu hajjin taman hajjatuhu. Orang itu akan dicatat oleh Allah seperti mendapatkan pahalanya orang yang melakukan ibadah haji. Taman hajjatuhu, dan hajinya sempurna. Alhamdulillah. Dalu niki sedaya sing wonten Masjid At-Taqwa insyaallah angsal pahalane ibadah haji. Hajinya yakin Pak? Halo? Yakin mboten? Niki sing dawuhne senes baru din, tapi Kanjeng Nabi. Hadisnya niki hasanun sahihun. Mangkane kula dibel kali Yai Fandi, insyaallah pun budal kula ngoten. Wong padha-padha teng masjid kula tinggal ngeten niku. Ya padha-padha teng masjid. Lah inilah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu monggo, terutama di nuansa masa-masa hijrah, nuansa hijriah, awal-awal hijriah ini, mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita muncul semangat yang lebih membara lagi, memunculkan keimanan di dalam hati kita ini untuk ketundukan terhadap perintahnya Allah napa mboten? Jawabannya terletak pada diri kita masing-masing. Tapi saya yakin panjenengan ini sudah masuk di dalamnya, terutama di awal-awal tahun hijriah ini. Ayo lebih kita tingkatkan jamaah sholati, ngoten nggih, bacaan Qur'ane ditingkatne malih. Karena apa? Muncul semangat hijrah, ditambah malih zikire, ngoten Pak nggih, ditambah wiritane. Wiritan apa wiridan?
Napa Pak? Wiritan, wirawiri pinggir ratah. Ya Allah, pun monggo terserah panjenengan. Yang jelas orang-orang yang berusaha untuk memupuk imannya, orang-orang yang berusaha untuk lebih menambah semangat keimanan di dalam hatinya, walaupun orang itu kondisi ekonominya lemah, walaupun kondisi ekonominya ini kurang, yakin Allah tidak akan meninggalkan orang itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika kula panjenengan ini di dunia belum diangkat derajatnya oleh Allah, tidak usah kecil hati, yakin, terutama ketika kita nanti memasuki kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, itulah nanti pasti akan diwujudkan oleh Allah. Derajate kula jenengan niki mengke pasti lebih tinggi dibanding mereka-mereka yang di dunia ini serba kecukupan, serba gelimang harta, tapi di hatinya tidak ada iman dateng Gusti Allah. Ngoten. Jelas banget niki ayat. Masya Allah. Yang kedua, siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Wahajaru, yaitu orang-orang yang mau berhijrah, orang-orang yang mau hijrah. Ini kenapa Pak? Kenapa? Berpindah, pindah teng pundi? Hijrah napa Bu? Pindah teng pundi? Oh, tempat yang lebih baik. Kalau zaman Rasulullah pada waktu itu, hijrah itu ya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama ketika awal-awal Islam mau berkembang itu di Mekah. Musuh-musuh Islam itu sangat banyak. Orang-orang Islam itu dicaci maki, bahkan Masya Allah, dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Untuk menyelamatkan itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang terakhir adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah, untuk zaman modern seperti saat ini, apakah kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Ternyata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya sudah memberikan petunjuk kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa afdalul muhajirina man hajara manahallahu anhu. Sebaik-baik orang yang hijrah, seutama-utama orang yang hijrah, yaitu orang yang mau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Berarti nek merujuk kepada hadis ini, bukan suatu keharusan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Angel sakniki golek enggon. Niki cocok hadis ini kalau diterapkan di zaman modern seperti ini. Berarti kulon jenengan kira-kira nek merujuk ke hadis ini bisa mendapatkan predikat gelar titel Afdalul Muhajirin napa mboten? Halo? Ngantuk kabeh niku.
bisa mendapatkan predikat afdolul muhajirin napa mboten? Saged? Kula jenengan punya kesempatan ini, dan Rasulullah tidak membatasi kepada siapapun, asalkan orang itu mau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dapat stempel saking Rasulullah, afdolul muhajirin. Kalau orang itu nanti sudah mendapatkan predikat afdolul muhajirin, maka yakinlah jika dikaitkan dengan ayat tadi itu, orang itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita urai lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Pertama, di bidang akhlak. Kalau memang kulon jenengan niki kepingin nanti mendapat predikat afdalul muhajirin, tinggalkan segala macam akhlak, watak, karakter yang dipengaruhi oleh iblis, yang dipengaruhi oleh setan. Kita tinggalkan, diganti dengan akhlak, karakter, watak yang dibimbing oleh malaikat-malaikatnya Allah. Bu, jenengan nate moring-moring tenggene kakunge mboten? Oh sering? Bener Pak? Cocok. Wis jajal kula tanglet sakniki, kula tanglet bapak-bapak. Pak, estrine jenengan sik nate moring-moring dateng jenengan apa mboten? Sering ya. Dituting kali ibuke. Ya Allah, andaikan ada, nyuwun sewu, sampai saat ini ibu-ibu, para istri yang masih punya suami dan sering ngetaki bojone, tinggalkan, karena sifat perangai sing senengane ngetaki bojone niku akhlak yang dipengaruhi oleh setan. Halo, batine ibu-ibu omong nyapo Yai Fandi menyeluk Barudin. Ya Allah, ayo kita ganti yang bagus, karena pada dalam kenyataan masih banyak dalam keluarga itu bengkerengan, bentian, sing lanang iku ya Allah akhirnya gak berdaya mergane bentino disentaki karo bojo niku senes tiang mriki tapi tiang wadoh mriku lho. Ya Allah ya Karim, ayo kita ganti menawi jenengan kepingin mendapatkan predikat afdolul muhajirin, sebaik-baik orang yang hijrah, diganti yang mana? Penuh cinta kasih. Nek perlu mengke sing sering-sering mawon Bu, jenengan niku mencium tangane kakungin jenengan. Halo, setuju? Tiang istri niku mudah sekali untuk melakukan kebaikan, terutama di keluarga dengan suaminya itu aja. Jenengan ibu-ibu niku lho, nek kepingin sering nyium tangane kakunge niku pahalane padha karo mencium Hajar Aswad. Tahun ini Ka'bah niku diparingi sekat ngeten lho. Ndak bisa jamaah haji itu mau cium Hajar Aswad, ndak bisa, jaraknya 3 meter niki. Padahal ya wis nang Mekah tapi mboten saged mencium Hajar Aswad karena ini ada
pembatasnya. Tapi alhamdulillah minggu ini sudah dilepas berita yang terkini. Tidak bisa jamaah haji tahun 2002 ini mencium Hajar Aswad. Lenjenengan ibu-ibu ra usah ngenteni nang Mekah. Tiap hari nanti bisa mendapatkan pahala mencium Hajar Aswad. Carane ya napa, Bu? Lho ngoten niku lho, sering-sering mencium tangan suaminya nek perlu bolak-balik ngoten. Ngoten. Kaget. Nggih, mangkane mengki mantun iki praktek nggih. Bu, praktek nggih. Kapan? Mangke mantun jamaah ke masjid mriki mengki kundur langsung uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Pak astane ndi astane? Astane ndi? Enek apa? Gak penting pokok iki ngono ae langsung cekel perkes langsung. Ngoten lho nggih. Karo muni Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad. Ya Allah ya Karim. Loh, niku akhlak sing diperintah kalian Kanjeng Nabi, akhlak sing sae yang mendapatkan doanya para malaikat-malaikatnya Allah. Pun sakniki kula genti tangklet nih, Bu. Bapak jenengan napa nggih tasik enten sing gaene ngapusi? Oh mboten enten. Jenengan sing dada masalah wis ora duwe bojo. Ya Allah. Wis ngeten. Tiang kakung sakniki no enten napa mboten sing gampang menelantarkan istrinya si enten napa mboten? Enten kata teng pundi? Upare. Ya Allah. Ya ben imbang ngoten lho maksud kula ngeten niku. Emang ibuke pun saiki bapak. Menawi panjenengan sedaya bapak-bapak sekalian, andaikan sampai saat ini masih ada yang sering membentak istrinya, menelantarkan istrinya, menyakiti hati istrinya, kalau memang kepingin mendapatkan gelar afdalul muhajirin, tinggalkan itu semua, ganti dengan karakter perangai yang penuh cinta kasih dan sayang kepada istrinya. Karena apa? Kata Rasulullah, suami yang baik itu adalah suami yang sayang kepada istrinya. Halo Pak, setuju mboten nih? Nek ibu mesti yo ngono, yes. Loh, nek ngeten lah sama-sama bagus nanti. Saya yakin dijamin keluarga itu nanti akan jadi harmonis kalau suaminya itu sayang kepada istrinya, istrinya juga sayang cinta kepada suaminya. Ya Allah, tentrem napa mboten? Kula yakin ayem. Itu semua kalau kita lakukan mengikuti nopo sing didhawuhne Kanjeng Nabi, berusaha meninggalkan karakter-karakter, akhlak-akhlak yang jelek-jelek itu kita tinggalkan, kita ganti dengan yang bagus-bagus. Insya Allah niatan di dalam hati kita itu nanti akan dicatat oleh Allah. Orang itu nanti akan dikelompokkan mendapatkan predikat titel Afdolul Muhajirin. Yakin Pak? Gak patek ngono. Sing mantu bener Pak, kula tangkleti ngoten. Yakin mboten? Nek kula niku pun yakin, seyakin-yakinnya kula. Yang kedua, di bidang akhlak, di bidang ekonomi, maaf. Andaikan ada di antara kita ini yang masih sering berbohong, menipu, membohongi orang lain, memanipulasi data,
tinggalkan itu semua. Ngapunten, kadang-kadang kula niki nek injing niki kan ngeteraken tiang estri niku blonjo teng peken. Budal wisuk nek pun kula terne kula njagang sepeda kali nyawang yang dodolan teng napa niki? Nggelar niku lho teng embong niku lho nggih. Kula nate ngertos ngeten. Tiange niku sik nembe nggelar jeber ditata sik isuk niku enten tiang nembe dugi ngomong badhe niki pinten niki sak menten terus dinyang sak menten nangsal mboten niki wau pun diawe sak menten nih. Kula mikir sing ngenyang ya sapa, padahal tiang ini ku tasik pertama teko lho, sing pembeli yang pertama. Batin kula niku lho sing ngenyang paham maksud kula niki ya napa paham mboten? Mengapa harus berbohong? Kenapa harus menipu? Mboten angsal niki wong niki wau pun diawe sak men pinter setan ngoten niku lho. Tinggalkan segala macam bentuk kebohongan, kecurangan, kita ganti dengan sifat kejujuran. Yakin siapapun mereka, kalau memang itu betul-betul muncul di dalam hatinya ketundukan terhadap perintah Allah, orang itu nanti akan mendapatkan predikat gelar afdolul muhajiri. Kalau kadang-kadang niku teng griya niku mikir ngeten. Andekan satu kalimat ini aja, satu kata ini, kejujuran ini dipegang oleh setiap orang di Indonesia. Kira-kira Indonesia niki makmur napa mboten? Pol makmure nggih. Nggih napa nggih? Tapi kenyataan di Indonesia niki kira-kira antarane wong jujur kalih sing boten niku kathah pundi? Ya Allah ya Karim. Kasus yang lagi ngetren saat ini pembunuhan niku nggih. Kenapa lama? Karena juga tidak andaikan jujur itu langsung kena kabeh cepet niku selesai. Tapi yo ana apa yo mungkin arep jujur. Ya Allah ya Karim. Karena apa nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, menawi kula jenengan itu mendapatkan sesuatu rizki, mendapatkan rizki tapi dengan cara menipu orang lain, dengan cara membohongi orang lain, kinten-kinten rizkine niki mungkin enten berkah napa mboten? Halo? Membawa berkah napa mboten? Nek mboten percaya jenengan buktekne wis. Tidak ada berkahnya itu. Allah tidak akan rela itu jika orang itu mendapatkan rizki dengan cara menipu orang lain, membohongi orang lain. Itu nanti Allah tidak ridho, pasti akan diambil lagi oleh Allah itu. Allah niku nek badhe mendhet ngoten niku gampang banget niku cara, berbagai macam cara. Kalau paringi contoh mau setunggal, satu hari itu dapat untung 100.000, tapi dengan cara membohongi, menipu orang. Delalah basa pas mulih anake awake panas, diombeni paracetamol pancet panas, mau ndak mau harus dibawa ke dokter, diperiksa dokter spesialis, erek, pinten Pak, pinten dokter spesialis pinten tak nih? 250 malah lah, berarti niku untungnya mau mek 100.000 tekor napa untung nih? Halo? Nyambung mboten maksud kula niki? Yakin
yakin sudah suatu ketika nanti keberuntungan yang ia peroleh dengan cara tidak jujur akan diambil lagi oleh Allah. Semakin banyak yang ia peroleh tapi dengan cara berbohong, Allah nanti juga akan semakin banyak pula yang akan diambil itu. Tapi sebaliknya nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berusaha untuk jujur, walaupun sedikit yang kita terima, walaupun itu tidak begitu melimpah yang kita peroleh, tapi kita jujur, yakinlah itu nanti akan mendatangkan keberkahan Allah. Kalau itu membawa berkah, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman di dalam keluarga kita, insya Allah. Itu. Dan saya yakin panjenengan semua ini punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadis ini cocok sekali dengan ayat yang saya baca tadi itu. Ternyata di zaman modern ini kita tidak perlu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, tapi tinggalkan segala macam bentuk larangan-larangan Allah. Sing elek-elek itu ditinggal, diganti dengan yang bagus-bagus dalam bentuk apapun sudah ini. Insya Allah yakinlah kulon jenengan mengke angsal setempel saking Rasulullah. Setempelin apa niku? Afdolul muhajirin, sebaik-baik orang yang hijrah. Nek kulon jenengan pun angsal setempel niku wau, yakin kulon jenengan bakal diangkat derajate kalian Gusti Allah. Jadi yang kedua sinten Pak sing bakal diangkat derajate? Orang-orang yang hijrah. Yang ketiga, siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dan mencapai kemenangan? Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yaitu orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah, baik dengan menggunakan hartanya maupun jiwanya. Nopo maksudnya niki? Apakah di antara kita semua ini punya kesempatan atau tidak? Semua punya kesempatan. Niki lho penake ayat-ayat Allah ngoten niku, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Apa maksudnya jihad ini? Paling tidak di antara kulon jenengan niki ada kemauan untuk mau li'ilai kalimatillah, mau muncul untuk mensyiarkan agama Gusti Allah. Yang punya harta silakan dengan hartanya, mungkin dengan infak, dengan sedekah untuk membangun masjid, bangun musala, bangun tempat-tempat pendidikan, silakan. Itu semua bagian jihad fi sabilillah. Lah nek kula jenengan mboten duwe duit misale, tapi punyanya tenaga, jenengan tiap hari datang ke masjid dengan diniati untuk syiari agamane Gusti Allah. Masuk jihad napa mboten Pak? Masuk jihad napa mboten? Wa may yu'azzim sya'airallahi, terus saya napa? Ya Fandi. Barang siapa yang mau mengagungkan, mensyiarkan Islam sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing, bendinten niku lho kersa jamaah teng masjid. Fa innahu min taqwal qulub. Orang-orang inilah nanti yang muncul ketakwaan di dalam hatinya orang itu.
Ini perwujudannya kados ngoten niku dicap mengki kalian Gusti Allah. Iki lho wong sing takwone api ya iki lho. Masya Allah. Mungkin nek kula macane salah mungkin dibener nih. Ayatnya Gusti Allah pun ngoten. Jadi ketinggalan niku remeh, tapi kita punya kekuatan, duwe visi tiap hari bisa melakukan sholat jamaah di masjid. Masya Allah, niku termasuk bagian jihad fisabilillah. Di mana-mana ada majelis-majelis taklim, kulon jenengan kerso ngerawi, kulon jenengan kerso ndugeni ngeten niki, nggih termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Panjenengan yang punya ilmu mau memberikan ilmu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, jihad fisabilillah. Masya Allah. Panjenengan yang punya tenaga, wis orang duwe bondo, orang duwe ilmu, tapi punyanya tenaga. Yus aku ki nyadari Pak Le, aku wong goblok, gak iso apa-apa. Isoku yo megur ini wis pokoke aku teko ngoten tok. Insyaallah niatan yang tulus itu pun juga dicatat oleh Allah jihad fisabilillah insyaallah. Lah menawi kula panjenengan pun saged ngelampai kados ngeten-ngeten niki wau Bapak Ibu sekalian, yakinlah wa ulaika humul faizu. Kula mangke panjenengan sedaya akan dikelompokkan oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang mengalami kemenangan, kejayaan insya Allah. Ayat ini wau jelas. Kula baleni 3 kelompok niku sinten mawon Pak? Niki sekolah wong sepuh-sepuh nih perlu dibolan baleni ngeten niki lagi. Kadang-kadang niku lagi tas ngene mungkin metu kok kono ya mpun lali ya kadang. Siapa yang pertama Pak? Orang-orang yang beriman. Insya Allah berusaha dipupuk nggih. Yang kedua siapa? Orang-orang yang mau berhijrah. Hijrah ini wau dos pundi? Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga dos pundi? Orang yang mau berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya maupun jiwanya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya mengke saged masuk dalam kelompok orang-orang yang faizun. Amin ya robbal alamin. Biasa enten tanya jawab mboten? Enten tasih enten dalih? Oh kali menit. Ada pertanyaan monggo, kalau ada pertanyaan bebas menawi wonten. Lho, niku mun telas. Oh, nggih mboten sida neng. Kalau saat ini teng pundi-pundi nek ngaos niku mesti saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Ternyata nyuwun sewu dengan tanya jawab itu akhirnya bisa berkembang semakin tambah luas. Ada yang tidak tahu, yang lainnya menjadi tahu. Makanya kalau nek ngaos teng ngene muslim atau mboten saat ini mesti kalau buka tanya jawab. Pertanyaan nopo kemawon. Alhamdulillah. Ternyata niku ngeten, ada yang satu tanya, yang lain, oh iya, aku nejane yo kepingin takok podo karo kemana. Berarti podo asline, podo ora ngertini. Yes, mugi-mugi senaosa sekedhik ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged manfaat. Amin. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Pumpung dawuh Kanjeng Nabi tiyang sing nembe ikram haji niku sik dibarengi kalian ribuan malaikat. Pumpung niki malaikate rong balik. Wis monggo ndonga sareng-sareng nggih. Mugi-mugi barokah ziarah Mekah Madinah, apa yang jadi hajat kula panjenengan dikabulni kalian Allah. Apa yang jadi cita-cita, angan-angan panjenengan sedaya diwujudni kalian Allah. Apa yang jadi usaha panjenengan mugi-mugi digampangni kalian Allah.
Mugi-mugi dipun paringi dalan rizki ingkang halal, rizki ingkang kathah, rizki ingkang barokah, sehingga andaikan ada di antara kulon jenengan dereng saged haji umroh, mugi-mugi digampang nih kalian Allah saged ziarah Mekah Madinah biiznillahi wa qudratihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka biwasilati nabiyyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Yassir lana umurana wa umura jami' ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa la tu'assir alaina ya Allah, wa la tu'assir alaina ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Yassir lana umurana wa umur jami' ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina ziyaratan ila baitikal haram wal madinatil munawwarah wa maqami nabiyyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hajatina wa hajati jami' ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina bi barakati ziyaratil Makkah wal Madinah wal Arafah wal Muzdalifah wa Mina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka ya Allah imanan taiman wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan laisa ba'dahu kufrun wa inna nas'aluka rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal akhirah wa inna nas'aluka al fawza 'indal liqa was sabra 'indal fadha wa manazil asy-syuhada wa 'isha as-su'ada wan nasr 'alal a'da wa murafaqatal anbiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.